Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang peserta mata kuliah Strategi Public Relations. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu strategi. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya, apa itu strategi ya. Strategi itu pada dasarnya adalah sebuah rencana ya, atau juga disebut dengan great plan. Kemudian juga dikatakan sebuah cara atau suatu manuver yang dimaksudkan untuk mengecoh atau kompetitif, kemudian juga sebuah pola dan sebuah perspektif. Berikutnya, strategi juga dikatakan sebuah cara atau proses yang digunakan orang untuk melakukan misi atau visinya. Kemudian adalah kebijakan, aturan dasar formal atau informal dari kriteria yang diterapkan selama pembuatan keputusan, dan juga tujuan serta mengandung juga taktik. Nah, kalau kita bicara strategi ya, pada dasarnya adalah satu tindakan juga ya. Strategi itu adalah tindakan atau action di mana pengurus ataupun managers itu harus berupaya untuk mencapai satu dan beberapa ataupun beberapa tujuan dari organisasi atau perusahaan. Kemudian juga strategi juga dikatakan adalah general direction atau arahan ya yang bersifat umum ya, yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi ya untuk mencapai apa yang menjadi tujuan di masa mendatang. Nah, berikutnya strategi ini juga kalau kita bicara tentang strategi ya, ini adalah all about integrating organizational activities ya. Jadi bagaimana kita mengintegrasikan aktivitas-aktivitas yang ada di dalam organisasi serta bagaimana kita menggunakan dan mengalokasikan sumber daya yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian dikatakan strategi adalah signifikan ya, penting. Karena kita bisa memprediksikan bagaimana masa depan itu adalah dari strategi yang kita lakukan sekarang ini gitu ya. Kemudian juga strategi deals with the long term developments ya. Jadi strategi itu berkaitan dengan hal yang bersifat long term ya. Long term developments dibanding rencana-rencana yang bersifat operasional. Nah, ini adalah contoh ya bagaimana strategi di dalam sebuah organisasi ataupun di dalam perusahaan. Ya, pertama adalah mendefinisikan who are we, siapa kita, apa sih misi dan visi kita. Kemudian where are we now, di mana kita sekarang ini, posisi saat ini ada di mana. Kemudian where do we want to go, kita akan kemana ya, kita akan kemana. Kemudian how will we know when we have arrived, bagaimana kita tahu kalau kita sudah sampai. Dan how we plan to get there, gimana sih caranya supaya dapat mencapai ke sana ya. Nah, berikutnya ini adalah level ya, level daripada strategi atau tingkatan dari strategi. Yang pertama adalah situation analysis ya, kita bisa membuat SWOT analysis daripada organisasi ataupun perusahaan. Kemudian juga other data ya, data-data yang kita perlukan seperti internal reports, business plans ya. Kemudian ketiga adalah ini adalah proses dan manajemen, tahapan manajemen strategi. Pertama adalah analisis lingkungan, kemudian juga formulasi strategi, implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi dan kontrol. Yang pertama adalah analisis lingkungan ya, seperti memonitor, evaluasi, dan mengumpulkan informasi. Kemudian pengembangan rencana jangka panjang, proses strategi dan kebijakan, tahapan final ya. Kemudian tahapan final ini adalah masuk di dalam evaluasi dan kontrol ya. Nah, ini adalah analogi ya dari strategi. Teman-teman bisa lihat bagaimana sebuah kapal ini akan kemana, di mana posisi kita sekarang, kemana tujuannya, berapa waktu yang diperlukan ya, berapa kebutuhan bahan dasar atau bahan bakar, lintasan mana yang akan ditempuh, berapa lama awak kapalnya akan bekerja, berapa makanan dan minuman, berapa makanan dan minuman yang harus dibawa, airnya harus berapa liter yang harus dibawa misalnya ya, dan berapa awak kapal yang dibutuhkan. Nah,
Satu tantangan ya yang kita hadapi beberapa waktu yang lalu dan sampai sekarang ini adalah pandemi terjadi. Nah, ini sesuatu yang tidak kita harapkan, tetapi setiap organisasi dan perusahaan harus siap ya dengan strategi ya, dengan melakukan adaptasi ya. Jadi kalau kita bicara bagaimana mengantisipasi atau melawan pandemi adalah kita harus melakukan strategi adaptasi. Nah, teman-teman bisa lihat gitu ya dalam realita bahwa bukan yang besar dan kuat yang akan menang, tetapi siapa yang mampu beradaptasi dia akan menang. Ya, jadi teman-teman bisa lihat tadi ya gambar dinosaurus ya. Dinosaurus itu dulu hidup di masanya ya sangat hebat, tapi kemudian dia punah karena dia tidak mampu untuk beradaptasi. Kemudian pada saat krisis ya teman-teman, kita perlu untuk memperhitungkan setiap kejadian dalam krisis secara cermat sehingga setiap peristiwa yang terjadi itu dapat diantisipasi dengan baik. Kemudian memusatkan perhatian pada upaya penyelesaian masalah, kemudian juga memusat perhatian pada upaya penyelesaian masalah tadi, lalu segera bertindak dalam melindungi cash flow perusahaan. Kemudian apa yang dilakukan oleh public relations ya, PR pada saat krisis itu datang, dan krisis itu datangnya bisa sangat tiba-tiba ya, tidak ada tidak tahu waktu itu akan datang ya, bisa sangat tiba-tiba. Maka kita perlu untuk bersikap terbuka, jadi kita tidak perlu untuk menutup-nutupi kondisi yang ada. Kemudian kita perlu aktif menggali dan memberikan informasi, kemudian menggali data sebanyak mungkin, serta melihat dampak internal dan eksternal, kemudian menentukan langkah yang diperlukan dan siapa saja yang harus dilibatkan di dalam komunikasi ataupun proses komunikasi dalam perusahaan ataupun organisasi. Kemudian yang terakhir adalah mengetahui end goals-nya seperti apa. Baiklah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, dan semoga teman-teman tetap sehat dan semangat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.